Hai semua teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi lagi terkait persiapan sebelum menghadapi suatu interview, khususnya untuk interview dengan HRD. Nah, di video ini kira-kira aku pengen bahas tentang apa nih? Oke, ya teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul saat teman-teman interview untuk posisi staff R&D. Ada nggak nih yang lagi mau bersiap-siap menghadapi interview ini? Nah, di sini aku akan coba ngajak teman-teman diskusi. Ada 50 pertanyaan plus-plus gitu ya yang bisa teman-teman gunakan untuk berlatih untuk posisi staff R&D ini. Di channel YouTubeku teman-teman ada dua jenis playlist ya untuk belajar interview. Yang pertama adalah yang ada di atas yaitu playlist tes interview di mana teman-teman bisa mendengarkan aku membahas satu pertanyaan interview di satu video. Teman-teman di situ aku akan ajak berpikir terkait dengan maksud dan tujuan dari pertanyaan itu. Kemudian kerangka berpikirnya harus kayak gimana dan beberapa video di situ aku memberikan contoh jawabannya tuh kayak gimana. Jadi playlist yang ada di playlist tes interview ini di channelku itu lebih banyak teman-teman nanti akan mendengarkan. Nah, playlist kedua untuk belajar interview adalah playlist yang di samping, yaitu 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang ada di playlist itu, teman-teman. Apa itu 50 pertanyaan interview kerja? Itu adalah playlist di mana aku akan menghimpun pertanyaan-pertanyaan, ada 50 plus-plus lah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview khususnya dengan HR. Nah, yang di sana pertanyaan-pertanyaan aku display itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul di HR maupun di awalan user. Kenapa kok aku bikin playlist ini? Biar teman-teman itu bisa memahami bahwa pertanyaan interview dengan HR itu nggak melulu yang template yang gampang-gampang loh. Terkadang udah bridging ke arah interview user kayak gitu. Jadi kalau di playlist ini tas interview atas teman-teman masih bisa tuh belajar pertanyaan. Silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan, apa motivasi kayak gitu. Di pertanyaan di samping itu akan lebih variatif. Cara belajarnya berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas teman-teman lebih banyak mendengarkan. Kalau yang di samping ini teman-teman lebih banyak praktek ngomong. Jadi nanti teman-teman misalkan tonton videonya, kemudian kalau udah muncul pertanyaannya di layar, teman-teman pause videonya dan di sana teman-teman coba ngomong sendiri. Silahkan jawab pertanyaan yang ada di layar secara lantang. Ngomong sendiri aja nggak apa-apa teman-teman. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, sudah tahu jawabannya mau tapi kurang dilatih gitu ya, maupun pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih bingung dengan jawabannya. Nah, nanti pertanyaannya bisa dicatat dan teman-teman riset secara mandiri jawabannya di luar gitu ya. Jadi aku hanya akan mendisplay pertanyaan untuk teman-teman latih secara mandiri. Nggak ada pembahasan jawaban ya di video ini maupun video lain yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja. Teman-teman harus balance untuk mempelajari dua playlist ini. Kalau teman-teman ngerasa aku udah siap kok kalau dikasih pertanyaan kayak gimana pun. Belajarnya dari playlist 50 pertanyaan interview kerja. Kalau teman-teman masih belajar dari basic banget, dengerin satu-satu yang ada di playlist tas interview ini. Nah, dengan mengkombinasikan dua playlist ini, walaupun nanti bentuk pertanyaannya beda-beda, aku yakin teman-teman akan paham bagaimana cara menjawab suatu pertanyaan. Kedua playlist ini jangan ada yang teman-teman pelajari dengan cara menghafal, entah menghafal pertanyaan maupun menghafal jawaban. Teman-teman harus berusaha memahami itu. Interview itu bukan proses tor hafalan. Jadi kalau teman-teman menghafal, nanti teman-teman nggak bakalan peka tuh kalau bentuk pertanyaannya berubah. Nanti teman-teman bingung, padahal sebenarnya masih menanyakan hal yang sama gitu ya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut aja ke pertanyaannya. Kira-kira apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan oleh HR pada saat interview untuk posisi staff R&D? Kita akan lanjut ya teman-teman ya. Yang pertama jelas pasti teman-teman akan tahu di situ yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan latar belakang kerja. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah sebagai berikut, teman-teman. Ceritakan tentang pengalaman Anda bekerja di Departemen R&D sebelumnya. Apa proyek R&D paling menarik yang pernah Anda kerjakan? Jelaskan peran Anda dalam proyek tersebut. Bagaimana Anda mendekati sebuah masalah atau tantangan dalam pengembangan produk baru? Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di bidang R&D? Bagaimana pengalaman Anda dalam mengelola proyek R&D dengan
tim lintas departemen. Apakah Anda pernah bekerja dengan teknologi atau proses baru yang membutuhkan pengembangan diri dari nol? Ceritakan pengalaman tersebut. Apa tantangan terbesar Anda dalam menghadapi proyek R&D terakhir Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Apa pencapaian terbesar yang Anda raih selama bekerja di bidang R&D? Ceritakan pengalaman Anda dalam menerjemahkan hasil riset atau eksperimen menjadi solusi atau produk yang dapat diterapkan. Bagaimana Anda menangani kegagalan atau hasil yang tidak sesuai harapan dalam proyek R&D. Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba di sana teman-teman jawab satu persatu pertanyaan ini secara lantang. Ngomong sendiri aja nggak masalah, nggak usah buru-buru teman-teman ya. Ngomong depan kaca, kalau ada partner bisa role play gitu ya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya atau belum tahu jawabannya, belum lancar ngejawabnya. Boleh dicatat dan nantinya teman-teman bisa riset mandiri untuk jawabannya. Silahkan pause video ini. Gimana teman-teman? Untuk daftar pertanyaan ini, nanti kalau ada yang mau diskusi, tuliskan aja di kolom komentar ya. Bisa diskusi dengan teman-teman yang lain juga. Teman-teman, untuk pertanyaan yang ini boleh nggak aku jawabannya begini gitu. Wah, tulis di kolom komentar gitu. Jadi biar teman-teman lain yang sedang belajar pertanyaan yang sama atau video yang sama bisa ikutan nimbrung di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk R&D itu sendiri. Selain pertanyaan seputar pengalaman dan latar belakang kerja, yang mungkin akan ditanyakan adalah pengetahuan dan keterampilan teknis teman-teman berkaitan dengan R&D itu sendiri. Beberapa pertanyaan atau lingkup-lingkup yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa metodologi yang biasa Anda gunakan dalam penelitian dan pengembangan produk baru? Bagaimana cara Anda memilih dan menguji bahan atau komponen baru dalam pengembangan produk? Apa teknik statistik yang biasa Anda gunakan untuk menganalisis data hasil penelitian? Apa yang Anda ketahui tentang prototyping dalam pengembangan produk dan bagaimana Anda memanfaatkan prototype dalam proses R&D? Bagaimana Anda menangani eksperimen atau uji coba yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Apa yang Anda ketahui tentang prinsip dasar penelitian ilmiah yang dapat diterapkan dalam pengembangan produk? Bagaimana Anda memastikan bahwa pengembangan produk tetap ikuti standar kualitas dan keamanan yang berlaku? Bagaimana Anda melakukan analisis risiko dalam tahap awal pengembangan produk? Apa pengalaman Anda dalam menggunakan perangkat lunak untuk simulasi atau analisis teknik dalam R&D dan apa yang Anda lakukan jika sebuah hipotesis dalam penelitian R&D terbukti salah? Silahkan teman-teman. Boleh pause video ini dan yuk latih sendiri di situ. Coba jawab satu persatu pertanyaannya. Bayangkan teman-teman lagi ditanya benar-benar pertanyaan ini. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya, belum lancar menjawabnya. Boleh di pause videonya dan dicatat pertanyaannya. Silahkan. Oke, teman-teman, gimana? Apakah sudah dicatat pertanyaannya? Kita masuk ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan ya teman-teman ya, yaitu yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Nah, ini teman-teman nih di sini akan diuji di situ ya. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana Anda mendekati penciptaan ide baru atau inovasi produk? Ceritakan tentang proyek di mana Anda harus berpikir di luar kotak, out of the box, untuk menghasilkan solusi baru. Bagaimana Anda menilai potensi pasar untuk sebuah ide atau produk yang sedang dikembangkan dalam R&D? Apa proses yang Anda lakukan untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah produk atau teknologi baru setelah diterapkan di pasar? Bagaimana Anda memastikan bahwa hasil riset dan pengembangan Anda dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Apa yang Anda lakukan jika produk yang sedang Anda kembangkan ternyata sudah ada di pasaran dan bagaimana Anda menghadapinya? Bagaimana Anda menangani keterbatasan anggaran atau sumber daya dalam pengembangan produk baru? Ceritakan pengalaman Anda dalam menciptakan solusi inovatif yang mengatasi masalah atau kebutuhan pasar yang ada. Bagaimana Anda menjaga kreativitas Anda tetap terjaga di tengah tenggat waktu yang ketat dan tekanan pekerjaan. Dan bagaimana cara Anda mengukur keberhasilan suatu inovasi dalam tim R&D. Silahkan teman-teman di sini, khususnya yang udah punya pengalaman ya di bidang ini ya. Boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya.
Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya atau belum lancar cara menjawabnya. Silahkan boleh dicatat. Nanti teman-teman silahkan riset jawabannya secara mandiri. Barangkali pada saat interview real, konteks ini akan ditanyakan yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah dicatatkah untuk daftar yang ini? Oke, teman-teman. Hal lain yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang teman-teman miliki. Nah, beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan tim lain, misalnya pemasaran, produksi, keuangan, mengenai perkembangan hasil R&D? Apa yang Anda lakukan jika ada ketidaksepakatan atau konflik antara tim R&D dengan departemen lain tentang arah pengembangan produk? Bagaimana Anda membagikan hasil penelitian atau temuan kepada tim yang tidak memiliki latar belakang teknis? Ceritakan pengalaman Anda dalam bekerja dengan tim multidisipliner dalam proyek R&D. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa proyek R&D berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi stakeholder? Bagaimana Anda menangani umpan balik atau feedback dari tim lain mengenai hasil riset atau produk yang sedang dikembangkan? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara anggota tim R&D yang bekerja pada proyek yang sama? Bagaimana Anda menyampaikan hasil penelitian atau rekomendasi kepada manajemen dengan cara yang jelas dan meyakinkan? Bagaimana cara Anda memotivasi tim R&D untuk tetap bersemangat dan produktif dalam proyek yang panjang atau kompleks, dan apa yang Anda lakukan jika Anda harus berkolaborasi dengan pihak luar, misalkan konsultan atau universitas dalam riset dan pengembangan? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab pertanyaannya satu persatu. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar cuma karena belum terlatih saja, belum lancar karena masih nggak tahu jawabannya atau bingung jawabannya. Nah, itu teman-teman boleh catat tuh pertanyaannya, dan nanti teman-teman bisa riset secara mandiri kemungkinan jawaban yang akan teman-teman berikan berdasarkan pengalaman dan gaya komunikasi masing-masing pada saat konteks pertanyaan ini nantinya akan ditanyakan di interview yang real. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar-daftar ini? Nanti kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan ya dengan teman-teman lain di kolom komentar. Kak, kalau pertanyaan ini boleh nggak aku jawabnya kayak gini gitu? Nanti biar ada teman lain yang komen, nimbrung ngobrol ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke daftar pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman melamar menjadi seorang staf R&D adalah yang berkaitan dengan pengelolaan proyek R&D itu sendiri. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengelola proyek R&D yang melibatkan beberapa tahap atau fase pengembangan? Apa pendekatan Anda dalam merencanakan waktu dan sumber daya untuk proyek R&D jangka panjang? Bagaimana Anda menetapkan dan memonitor indikator kinerja untuk proyek R&D? Ceritakan pengalaman Anda dalam mengelola anggaran proyek R&D dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai anggaran. Bagaimana Anda menanggapi atau menghadapi perubahan yang mendadak dalam proyek R&D seperti perubahan tujuan, pergeseran arah penelitian? Bagaimana Anda mengatur prioritas antara beberapa proyek R&D yang berjalan bersamaan? Apa yang Anda lakukan jika proyek R&D mengalami keterlambatan atau penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan? Bagaimana Anda melaporkan kemajuan proyek R&D kepada manajer atau pemangku kepentingan lainnya? Bagaimana Anda memastikan bahwa semua anggota tim R&D memiliki tugas yang jelas dan deadline yang sesuai? Apa yang Anda lakukan untuk mengevaluasi hasil dari proyek R&D setelah selesai? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba praktekkan di sana satu persatu. Jawab masing-masing pertanyaan secara lantang, teman-teman. Rasakan teman-teman ngomong sendiri. Rasakan apakah teman-teman masih ada yang bingung atau belum lancar cara menjawabnya. Boleh nanti pause videonya dan coba teman-teman riset-riset kecil jawabannya. Barangkali nanti pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan proyek, teman-teman nanti akan ditanya juga saat interview. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah yang berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut.
Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa hasil riset memenuhi standar kualitas yang ditetapkan? Bagaimana Anda menjaga kualitas data dalam eksperimen atau penelitian yang dilakukan dalam R&D? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan regulasi dan standar industri? Bagaimana Anda mengidentifikasi dan menangani potensi masalah kualitas dalam produk yang sedang dikembangkan? Bagaimana Anda memastikan bahwa tim R&D mematuhi prosedur keamanan dan keselamatan dalam eksperimen atau penelitian? Apakah Anda pernah bekerja dengan sertifikasi atau akreditasi terkait dengan pengembangan produk? Ceritakan pengalaman tersebut jika teman-teman punya. Bagaimana Anda mengelola kualitas di setiap tahap pengembangan produk, mulai dari riset awal hingga prototipe? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya teoritis, tetapi juga ditetapkan dalam praktek? Bagaimana Anda menangani produk atau solusi yang tidak memenuhi harapan kualitas atau regulasi setelah uji coba awal? Bagaimana Anda memastikan bahwa tim R&D memahami dan mematuhi pedoman etika penelitian? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung, yang masih belum lancar cara menjawabnya. Teman-teman nanti bisa catat pertanyaannya dan silahkan riset jawabannya yang menurut teman-teman itu adalah jawaban yang paling sesuai. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Kita lanjut ya, udah dicatat ya pertanyaannya. Kita lanjut ke daftar pertanyaan lain yang biasanya itu muncul saat interview posisi staff R&D adalah yang berkaitan dengan ini, teman-teman. Pengetahuan tentang industri dan pasar. Beberapa bentuk pertanyaan ya teman-teman yang mungkin akan muncul adalah kayak gini ya. Apa yang Anda ketahui tentang tren terbaru di industri tempat perusahaan ini beroperasi? Berarti ini teman-teman udah riset ya website dan sosmed perusahaan sekaligus produk dan layanannya ya. Bagaimana Anda mengikuti perkembangan teknologi terbaru yang relevan dengan R&D produk? Berarti ini riset berita dan riset kompetitor. Apa yang Anda lakukan untuk melakukan analisis kompetitif dalam pengembangan produk baru? Bagaimana Anda mengevaluasi kebutuhan pasar saat mengembangkan produk baru? Apa yang Anda lakukan untuk memahami kebutuhan konsumen dalam proses R&D produk? Apa pendekatan Anda dalam menilai potensi keberhasilan produk yang baru dikembangkan di pasar? Bagaimana Anda memastikan produk yang dikembangkan dapat memenuhi harapan konsumen atau stakeholder lainnya? Apa yang Anda lakukan untuk memvalidasi ide produk sebelum melanjutkan ke tahap produksi? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa pengembangan produk tetap relevan dengan permintaan pasar yang berubah-ubah? Nah, ini sering ditanyakan nih. Bagaimana Anda menilai dampak sosial dan lingkungan dari suatu produk baru yang sedang dikembangkan? Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana teman-teman pertanyaan yang teman-teman belum bisa jawab secara lantang. Jangan buru-buru teman-teman kalau nonton videoku. Pause aja, terus teman-teman ngomong sendiri aja di situ. Nanti pertanyaan-pertanyaan mana yang teman-teman belum lancar, belum yakin sama jawabannya, boleh dicatat dan nanti teman-teman silahkan riset sendiri. Barangkali nanti pada saat interview, teman-teman akan ditanyai pertanyaan tersebut. Bisa jadi oleh HR maupun user. Silahkan teman-teman pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Nanti kalau ada yang udah tahu jawabannya, udah punya jawaban sendiri, masih ragu, boleh tuliskan di kolom komentar biar teman-teman nanti bisa diskusi dengan teman-teman lain yang sedang belajar untuk posisi yang sama ya. Teman-teman semua, boleh nggak kalau pertanyaan ini aku jawabnya begini gitu? Nanti biar di kolom komentar video ini bisa jadi tempat diskusi bareng sesama job seeker untuk posisi yang sama ya. Oke teman-teman, untuk daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan yang biasa muncul, yaitu berkaitan dengan pengembangan diri dan rencana karir teman-teman ke depannya. Ingat ya, rencana karir di bidang R&D tentunya. Jangan sampai teman-teman nanti pada saat ditanyai seputar ini, teman-teman sudah menunjukkan tanda-tanda ini cepat lambat bakal resign nih. Nah, kayak gitu. Atau dia sebenarnya nggak cocok nih di R&D nih, kayak gitu ya. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul, ini aku taruh 5 ya teman-teman ya. Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan Anda di bidang R&D? Di mana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan dalam dunia R&D? Apa yang Anda harapkan dapat pelajari atau capai dalam posisi ini di perusahaan kami?
Bagaimana Anda mengikuti perkembangan terbaru dalam riset dan pengembangan di industri ini? Apa pendekatan Anda dalam mengembangkan diri secara profesional dalam bidang R&D? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Silahkan ngomong sendiri nggak masalah, ada paternya silahkan, ada cermin sambil lihat cermin. Rasakan mana pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar, belum yakin jawabannya. Boleh dicatat dulu pertanyaannya nanti teman-teman bisa riset secara mandiri untuk menentukan jawaban yang kira-kira bener gimana ya, yang cocok sama aku gimana ya. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman gimana? Apakah sudah dicatat? Oke, daftar pertanyaan lain yang mungkin akan ditanyakan adalah terkait dengan ini, teman-teman. Penanganan masalah dan kegagalan. Ini mirip sama yang kayak di tadi ya, teman-teman ya, soal R&D itu sendiri. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul gini. Bagaimana Anda menangani eksperimen atau riset yang gagal atau tidak menunjukkan hasil yang diinginkan? Ini pertanyaan-pertanyaan seputar ini tuh mungkin akan ditanyakan ya. Ceritakan pengalaman Anda saat menghadapi kegagalan dalam proyek R&D dan bagaimana Anda menghadapinya. Apa yang Anda lakukan jika hasil penelitian tidak sesuai dengan ekspektasi atau tujuan yang telah ditetapkan? Bagaimana Anda menilai dan mengambil keputusan saat menghadapi ketidakpastian dalam proyek R&D? Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menganalisis dan memecahkan masalah teknis dalam pengembangan produk? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Nggak usah buru-buru, teman-teman ngomong sendiri aja. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman nggak yakin jawabannya, belum lancar. Boleh dicatat, nanti teman-teman tinggal riset jawabannya sendiri. Kira-kira gimana ya cara menjawabnya? Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Apakah sudah tahu jawabannya kayak gimana? Nah, kalau masih ragu, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nanti bisa diskusi sama teman-teman lain. Teman-teman boleh nggak ya kalau ditanya begini aku jawabnya begini kira-kira gimana gitu. Nanti barangkali ada yang nimbrung bisa diskusi bareng di kolom komentar untuk belajar pertanyaan tersebut ya. Khusus untuk teman-teman yang mau belajar posisi staff R&D. Nah itu semua adalah daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul. Itu aku taruh lebih dari 50 ya teman-teman ya. Tidak ada jaminan semua pertanyaan itu akan muncul, tapi aku yakin konteks R&D itu kayak begitu. Nanti tinggal didalemin lagi, disesuaikan dengan bidang-bidang yang nanti teman-teman akan masukkan ya. Karena sektor tertentu kan ada R&D-nya juga ya. Ada QA, QC, R&D tertentu. Jadi nanti di situ tinggal teman-teman dalemin. Di daftar tadi kan nggak banyak ya pertanyaan yang template umum kayak malah nggak ada ya yang kayak silahkan perkenalkan diri Anda, berapa gaji yang Anda harapkan, apa kelebihan dan kekurangan. Nggak ada di sini teman-teman. Aku taruh pertanyaan ini kenapa? Karena seringkali perusahaan-perusahaan itu HRD itu udah nggak cuma nanya pertanyaan template kayak begitu, malah seringkali pertanyaannya tuh udah mengarah mirip ke user walaupun belum seluas dan sedalam user. Jadi kalau teman-teman bisa lancar menjawab pertanyaan tadi, R&D secara umum tuh teman-teman paling nggak udah kuasai. Nanti interviewnya mau sama HR sama user, nanti tinggal didalemin aja atau diluasin aja kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau diskusi, boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya, atau hubungi aku lewat channel yang aku taruh di samping sini. Ya nanti misalkan mau diskusi nggak harus soal interview. Apapun itu teman-teman, boleh banget kalau mau diskusi. Paling sementara dari aku itu dulu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman mau ada request tertentu, Kak, aku coba buatin daftar pertanyaan kalau mau interview untuk posisi ini gitu. Boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi lagi. Sementara dari aku itu dulu, selamat belajar teman-teman. Semoga sukses interviewnya sampai nanti keterima kerja. Sampai ketemu di video selanjutnya.